Shalom. Yuk, salon tutup bang. Salon. Gimana Bang Iki? Masih percaya Halo. Paulus Bang Iki? Yuk, selamat siang saudara. Selamat siang. Gimana? Anda masih percaya dengan Paulus ini? Ya saya percaya lah bang. Tapi pesan Yesus kan jangan percaya. Di mana dalilnya bang? Yesus bilang jangan percaya. Matius 24 nomor 23 sampai 26. Coba dibaca saudara. Ini ya teman-teman Kristen ini ya. Yesus bilang jangan percaya. Teman-teman Kristen percaya. Dibaca Di mana, Bang. Matius 24 nomor 23 sampai 26. Kubacakan saja, kau dengarkan saja. Oke. Jadi kata Yesus, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias yang dimaksud adalah Yesus, karena yang berkata adalah Yesus. Katanya, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana. Yesus berpesan jangan kau percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang. Camkanlah aku sudah mengatakannya kepada kamu terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat iya Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Pesan Yesus jangan percaya bang. Kenapa teman-teman Kristen ini sangat keras dan teguh pendiriannya mempercayai orang-orang yang Yesus bilang jangan percaya sama dia? Kok teman-teman Kristen membantah apa yang diajarkan Yesus, sedangkan Yesus mengatakan jangan percaya, tapi teman-teman Kristen percaya? Katanya pengikut Yesus. Silakan dijelaskan bang. Begini bang. Kenapa Tuhan percaya kepada Yesus, kepada Paulus? Karena dia adalah pilihan Tuhan. Yesus yang milih dia Bang. Menjadi rasul. Terus apalagi bang? Iya, cuma sampai di situ saja. Ya, karena Yesus memilih dia, tapi Yesus bilang sendiri bang. Yang di dalam Lukas 2 nomor 11 itu kan Yesus itu anak Bunda Maria itu lahir bang di situ bang ya. Terus anak Bunda Maria ini berpesan kepada murid-muridnya termasuk aliting-aliting seluruh dunia di dunia ini. Bahwa kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, itu bukan aku. Kau jangan percaya. Kalau kami umat Islam bang, kalau kutanya Bang Ardiansa sama Nadia Situmorang, itu pasti nggak akan percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Dia bilang, dia sampaikan kepada kita, Bang Fandi, Bang Ardi, aku bertemu Yesus loh, aku nggak percaya. Sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Iya gimana? Itu bukan Coba kepada tanya Paulus, dulu Bang Fandi. Coba tanya dulu Bang Fandi. Itu Tanya. bukan kepada Paulus. Bang Ardi lanjut dulu Bang Ardi. Itu bukan kepada Enggak. Paulus. Maksudnya gini Bang Fandi, dia ini nggak ngerti bahwasanya yang menemui Paulus itu adalah Mesias palsu. Dia nggak ngerti Bang Fandi. Coba kasih Itu paham kan, dulu Bang Fandi. itu kan nabi-nabi palsu, bukan Paulus. Makanya itu kan Yesus pesan Bang Bang, Iki. mau sampai di mana bang? Itu bukan Paulus bang. Itu nabi-nabi palsu. Bukan Paulus itu nabi bang. Bukan nabi palsu. Iya nabi Itu palsu, pilihan. ini kata Yesus Bang, loh. itu Coba pilihan kita buktikan saja ya. Silakan Gurunda. Mau sampai di mana bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Gurunda. Iya, baik. Jadi begini penjelasannya. Mesias palsu ini mengutus rasulnya, mengutus utusannya. Kenapa utusannya ini disebut nabi oleh Yesus? Karena sang utusan Mesias palsu atau Kristus palsu ini nanti akan mengajarkan firman dari Mesias palsu. Jadi Mesias palsu ini menjadi Tuhan bagi sang utusan, sang rasul. Sehingga sang rasul menerima firman dari Tuhan palsu
yaitu firman palsu, dan karena dia menerima firman, maka dia menerima firman palsu, dan dia menerimanya dari Tuhan palsu, dan firmannya itu firman palsu, dan kedudukannya sang menerima firman ini disebut sebagai nabi palsu. Kalau Anda mengatakan Paulus bukan nabi, oke. Sekarang dari mana Paulus menerima 13 buku ini? Firman Tuhan atau firman setan? Maksudnya gimana, Bang? Seorang nabi akan menerima titah pengajaran dari Tuhannya. Ya. Dari mana Paulus menerima 13 buku ini? Itu dia kan yang dari Tuhan, Bang, Paulus. Iya, saya tanya dulu. 13 buku Roma, Galatia, Filipi ini dari mana Paulus dapatkan? Itu firman yang keluar dari mulut Allah, Bang, kepada Paulus. Nah, tuh, cobalah. Coba. Yang Anda maksud Allah ini siapa? Tuhan itu sendiri, Bang. Ya, siapa Tuhan? Ah, itu kan berarti Yesus Kristus bagi Paulus adalah Tuhan. Tuhan yang berfirman kepada Paulus. Maka Paulus adalah seorang nabi. Nabi bagi Yesus. Oke, Bang. Nah, sekarang permasalahannya, sabar. Sekarang permasalahannya. Ketika Yesus berkata, Yesus manusia berkata dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus terima dari Sang Bapa, pencipta langit dan bumi, sudah Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Pertanyaan saya, segala firman yang Yesus sampaikan, murid-muridnya sudah terima. Apakah murid-muridnya terima kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus, dan semuanya itu? Dari segala firman tersebut? Bang, begini, Bang. Mau sampai di mana, Bang? Kamu nggak akan percaya tentang Paulus ini, Bang. Iya, memang nggak bisa percaya karena Yesus melarang. Karena kamu tidak menerima, Bang. Kan Yesusnya melarang, saudara. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Yesus mengaku dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, segala firman itu apakah termasuk 13 buku yang dikarang Paulus? Aduh, kasihan. Bang. Bukan kasihan. Anda yang kasihan. Bang, begini, Bang. Saya mau tanya. Gimana? Kenapa sih, Bang, benci sama sekali sama Paulus ini, benci? Bukan benci. Yesusnya menasihatkan jangan percaya, bukan benci. Justru yang harusnya bertanya, saya yang harus bertanya kepada Anda, kenapa Anda cinta kali kepada orang yang Yesus sendiri larang jangan percaya? Kenapa Anda cinta sama dia? Loh, kok bang bung? Jawab pertanyaannya. Anda ini pengikut Yesus atau Anda serigala sih? Bukan kepada Paulus itu, Bang, nabi palsu. Loh, kalau bukan kepada Paulus, lalu siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Ya, itu kan firman-Nya Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu. Saudaraku, dengarkan saya. Dengarkan saya kali ini aja. Kenapa Abang benci sama Paulus, Bang? Saya tidak benci, saya tidak percaya sesuai dengan nasihat Yesus. Alamak. Saudara, dengarkan saya dulu, dengarkan saya dulu. Saya uraikan dulu. Saya uraikan kenapa saya tidak percaya. Yesus berkata di tahun 33 Masehi, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu tahun 33 Masehi. Kapan Paulus mulai menulis suratnya? Tahun 50. Tesalonika ditulis tahun 50. Efesus ditulis tahun 60. Titus tahun 65. Filemon tahun 60. Galatia tahun 55. Kolose tahun 60. Filipi tahun 60. 1 Korintus dan seterusnya itu ditulis tahun 55. Roma ditulis tahun 55. Lalu kemudian Timotius ditulisnya tahun 64. Pertanyaan saya, dari mana Paulus menerima 13 buku ini? Sementara di tahun 60, di tahun 33, Yesus sudah menamatkan firman yang diterima oleh Tuhan kepadanya. Tahun 50 Paulus ngarang, itu terima dari mana? Oke, Bang. Saya jawab ya. Ya, menurut saya yang semua itu karena
firman yang keluar dari mulut Allah, Bang. Dan entah abang percaya atau tidak, ya yang saya tahu seperti itu. Tuhan yang mana kan? Yang utusan Tuhan kan cuman Yesus. Iya, tapi kan Yesus berfirman kepada Paulus, Bang. Yesus menyampaikan firman terakhir tahun 33. Bang, begini, Bang. Yesus itu kan Allah sendiri, Bang. Tuh, Yesus ini mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kok Tuhan sendiri? Ini akibat Anda percaya kepada Paulus. Makanya error. Oke, Bang. Jadi begini, Bang. Kenapa? Yang saya mau tanya, Bang. Kalau Adik-adik pada turun. abang kan bilang Paulus ini nabi palsu. Yesusnya yang mengatakan, bukan saya. Oke, menurut abang. Tapi saya tidak percaya kalau Yesus menyampaikan itu kepada Paulus, kalau Paulus nabi palsu. Lalu siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Siapa? Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Jadi begini, Bang. Seandainya Paulus ini benar-benar nabi palsu, dia mau cari untung di mana, Bang? Apa keuntungan dari Paulus ini? Al-Quran saya mengatakan, dengar, Al-Quran saya mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah." Saya nggak ngerti. Dia menulis sebuah buku mengatasnamakan Allah hanya untuk mendapatkan gelar, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Anda baca Matius 24 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, dia hanya memperoleh kedudukan kudus aja sebagai rasul. Hanya itu doang yang didapatkan. Selain itu tidak ada. Berhasil tidak Paulus meraih kedudukan rasul? Berhasil. Kedudukan suci, kedudukan kudus. Berhasil. Ada keuntungan yang lain? Enggak ada. Sama seperti iblis. Sekarang kalau Anda bertanya seperti itu, apa keuntungan iblis kemudian tidak hormat kepada Adam? Ada hadiah dia dapat? Enggak ada, cuma neraka. Bedanya dengan Paulus apa? Enggak ada sama sekali. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian Yesusnya sudah jelas-jelas mengatakan, jangan kamu percaya. Kalau orang sehat tidak percaya dong, meskipun terlanjur Kristen. Loh, ini kok ada perintah ternyata. Kenapa kita jadi Kristen ya? Padahal perintahnya jangan percaya. Akibat percaya jadilah Kristen. Maka ketika menjadi Kristen, ajarannya seluruhnya bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus satu Tuhan. Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Yesus ajarkan sunat, puasa, jangan makan babi. Apalagi, jangan ibadah minggu. Itu semua dilarang oleh Yesus. Dengan menjadi Kristen, maka semua yang dilarang Yesus Anda lakukan. Habis itu Anda ngaku-ngaku sebagai pengikutnya. Oh, Andalah serigala nyamar domba itu berarti. Begitu, saudara. Kan sederhana. Jadi, kan? Bang, dia hanya mencari kedudukan ya. Keuntungan yang sedikit. Sang pembinasa keji itu hanya duduk di tempat yang kudus. Matius 24 nomor 15. Paulus ini dipenjarakan. Banyak. Ya itu akibat. Saudara, di belakang Paulus siapa? Iblis. Ya. Yesus Kristus yang menuntunnya. Sabar dulu. Nanti kita berikan Yesus. Di belakang Paulus itu iblis. Maka apa yang dengar dulu. Oke. Apa yang ditampilkan oleh iblis di permukaan semuanya baik untuk apa? Untuk menjerat. Supaya orang itu simpatik. Supaya orang itu kemudian bisa tertipu, bisa terperdaya. Maka dia memperlihatkan sisi kebaikan. Di penjara, berkorban, dan padahal itu trik untuk supaya banyak menyesatkan orang. Ingat Matius 24 pesan Yesus nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang mengaku Kristus dan mengatakan akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Bagaimana caranya menyesatkan? Kalau tidak memperlihatkan sisi seakan-akan baik. Kalau dia jahat, ada nggak bisa tersesat olehnya? Enggak. Dia harus menampilkan sisi kebaikan. Sama seperti iblis yang datang kepada Adam. Memperlihatkan kebaikan-kebaikan. Ujung-ujungnya binasa. Oke, Bang. Itu Jadi, intinya. Bang. Oke, silakan. Oke, Bang.
Jadi bang, menurut abang, Paulus hanya mencari kedudukan ya? Keuntungan sesaat, kenikmatan sesaat. Sama seperti iblis. Oke. Iya. Oke bang. Abang bisa bedakan nggak Paulus sama Nabi Muhammad bang? Bisa, sangat bisa. Ya. Nabi Muhammad, maaf, bang, saya hanya cari tahu ya ini. Oke. Iya, nggak apa-apa. Oke. Bagus. Yang penting jangan menghujat. Nabi Muhammad kedudukannya sama seperti Musa. Ya. Nabi Musa nggak peduli siapapun di depannya, kalau Tuhannya sudah perintahkan, itu Nabi Musa lakukan. Tuhannya mengatakan bunuh, Nabi Musa bunuh. Nabi Musa diperintahkan perangi, Nabi Musa perangi. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa tidak pernah kemudian menolak. Itu Nabi. Kedua, Nabi Musa menerima firman dari langit, bukan dari hasil melakukan penyelidikan. Nabi Muhammad menerima hal yang sama, tidak mendapatkan dari hasil penyelidikan. Nabi Muhammad memiliki umat, Nabi Musa memiliki umat. Nabi Muhammad punya kitab suci, Nabi Musa punya kitab suci. Nabi Muhammad kemudian mendengarkan perintah Tuhan, ditaruh di mulutnya firman Tuhan itu, lalu disampaikan kepada umatnya, sama seperti Nabi Musa. Dan Ulangan 18, nomor 18, Tuhan berkata, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Dia akan berkata apa? Kata Ulangan 18, Bismi Anoki. Dia akan berucap firmanku dengan mengatasnamakan namaku. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu jelas itu. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 3 Anda baca nomor 2223. Ya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari saudara-saudaramu sendiri, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Berarti nabi yang datang seperti Nabi Musa ini adalah nabi pembasmi, sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa, siapapun di depannya, kalau diperintahkan perangi, bunuh, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya, maka Nabi Musa akan turut melakukan hal yang sama. Begitu juga nabi yang sama seperti Musa ini. Siapa yang tidak mendengarkan ucapannya, yaitu firman yang diterimanya, maka dia akan dibasmi, dilenyapkan dari bangsa kita. Baca kitab saudara. Itu. Jadi bang, kalau Anda mengatakan dongeng, berarti kitab Anda dongeng. Oke bang, begini. Silakan. Jadi menurut abang Al-Qurannya bukan karena penyidikan? Enggak. Nabi Muhammad tidak melakukan. Nabi Muhammad itu tidak bisa bahasa Ibrani. Nabiku tidak bisa bahasa Aramaik, bahasa Suryani. Nabiku tidak bisa bahasa Yunani. Sedangkan kitab kalian Ibrani, Aramaik, dan juga Yunani. Nabiku nggak bisa, makanya dia disebut buta huruf, buta terhadap huruf-huruf kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Bagaimana dia mau belajar? Jadi bang, siapa begini, yang gimana? Yang menemukan Al-Quran itu Muhammad ya? Nabi Muhammad menerima wahyu dari langit, ilham dari langit, turun kepadanya melalui Roh Kudus. Ya, Roh Kudus menyampaikan kepadanya, lalu beliau sampaikan kepada sahabatnya. Ayat per ayat digembleng kepada sahabatnya. Ini jelaskan, ini tafsirkan, ini kemudian pahami. Itu yang terjadi. Nabi Muhammad menerima wahyu 22 tahun lebih. Ya. Sampai kemudian selesai Al-Quran. 22 tahun. Oh, 22 tahun ya. Ya, Paulus berapa tahun menulis Bibelnya 13 buku? Saya kurang paham bang. Saya baca kitab kadang. Saya paling hanya ke gereja, nanti ada di kamar begitu saya baca. Itulah yang terjadi, saudaraku Adinda. Kenapa orang Kristen itu percaya diri sebagai anak-anak Tuhan, orang yang paling benar? Islam itu buruk, Islam itu jelek dan seterusnya. Kenapa? Karena jangankan memahami Islam, memahami Bible saja mereka tidak. Mereka hanya didoktrin dan didogma, dinabobokkan dengan konsep-konsep keselamatan. Mereka nggak paham Bible. Ya, jadi begini bang, abang percaya Musa itu ya? Abang percaya Musa? Saya percaya.
Yes. Keturunan Abraham abang percaya? Keturunan Abraham. Iya. Percaya. Al-Quran surah Al-Maidah menjelaskan itu. Abraham, termasuk Ishak, Nabi Ishak, dan lain-lain. Yakub. Ya. Abang percaya? Kami percaya. Kalau Yesus abang percaya enggak? Kalau Yesus yang Anda maksud itu adalah orang yang nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, saya percaya. Abang percaya? Saya percaya, Bang. Beliau manusia suci. Beliau orang yang dikasihi. Beliau manusia yang diberkati oleh Allah dimanapun berada. Haleluya. Beliau orang yang menghormati ibunya. Saya percaya. Tapi saya tidak percaya kalau dia itu mati terkutuk untuk menjadi tumbal dosa-dosa Kristen. Saya nggak percaya karena itu ajaran pagan. Abang tak percaya penyaliban itu? Penyaliban. Enggak. Karena penyaliban itu menurut Yahudi dilakukan kepada pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu kemudian menurut Yahudi berdasarkan Ulangan 21, 22, 23, hukuman salib itu hanya diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Elohim. Betul sekali ya Bang. Karena toh manusia itu yang terkutuk, makanya Yesus itu mati di kayu salib. Betul. Kenapa Yesus? Kenapa Yesus yang dikutuk? Karena dia membela Bang umat manusia. Dia datang, tidak bisa. Kedatangan Yesus itu untuk menyelamatkan manusia Bang. Makanya itu saudaraku. Saudara, tidak ada. Maaf bang. Iya. Abang nggak akan percaya itu. Abang tidak akan percaya. Sekarang kalau begitu biar saya percaya, syaratnya apa? Anda tunjukkan dalil kepada saya. Elohim mau mengampuni dosa manusia, asalkan manusia menumbalkan anak manusia. Mana? Karena besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 nomor 16. Anak yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak dikatakan supaya orang yang menyalibkan dia tidak binasa, betul? Tapi yang percaya. Sekarang Yesusnya mengatakan, Anda percaya enggak kalau Yesus mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku serahkan semuanya kepada Bapa. Berarti yang punya wewenang kapasitas untuk melakukan hal kepada Yesus Bapa, dan Yesus hanya mengikuti instruksi Bapa. Yohanes 3 nomor 43. Iya Bang, Yohanes karena dia jadi manusia Bang. Tidak, sekarang begini. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Tolong kamu tunjukkan di mana dalilnya Elohim mau menghapuskan dosa manusia dengan menumbalkan anak yang dikasihinya. Di mana dalilnya? Itu memang yang Yohanes. Mana besar kasih Allah akan dunia ini. Loh, apakah di situ berbicara mengenai salib? Ya kan di situ Bang. Ya, abang kan di situ berbicara salib gak? Kan abang kan di situ salib itu artinya apa Bang? Tanda salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk Elohim. Dikutuk oleh Allah kan? Ya. Ya. Karena manusia itu yang dikutuk oleh Allah jatuh ke dalam dosa. Itu kan sudah ada di Kejadian. Manusia jatuh. Oh, jadi maksud Anda karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan mengutus Tuhan Junior untuk menjadi tumbal penebus dosa manusia, gitu maksudnya? Tuhan turun ke bumi ini menjadi serupa manusia Bang. Untuk bunuh diri demi untuk menghapuskan dosa manusia gitu. Diri, Bang. Loh, lalu ngapain dia datang? Untuk apa dia datang? Untuk menyelamatkan. Dengan cara? Itu kan abang sudah katakan tadi itu salib. Dengan cara disalib. Berarti yang menyalib Yesus ini pahlawan. Ya Bang? Berarti yang menyalib Yesus ini pahlawan. Orang yang tidak percaya itu Bang, itu kan Tuhan Yesus bilang tuh kayu salib. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka tahu. Iya, berarti mereka sudah diampuni. Berarti yang membunuh Yesus ini pahlawan. Ya? Pahlawan berarti buat Kristen. Mereka tidak mengenal Kristus itu Bang. Makanya dia menyalibkan.
Mereka Iya, kan percaya. maksudnya Anda kan mengatakan dia datang ke bumi untuk menyerahkan nyawanya. Bagaimana caranya dia menyerahkan nyawa? Harus ada eksekutor. Siapa eksekutornya? Siapa eksekutornya? Tentara Romawi. Berarti tentara Romawi ini adalah pahlawan ketuhanan untuk Kristen. Betul? Aduh bang. Loh, kalau mereka tidak membunuh Yesus, berarti dosa kalian tidak ditebus. Berkat usaha mereka berusaha siang dan malam mencari Yesus, sehingga dia menangkapnya, menyeretnya ke tiang salib, lalu mengeksekusi pada hari Jumat, dibunuhnya dia di atas tiang salib, maka 2 miliar orang Kristen terselamatkan. Pembunuh Yesus itu pelaku dosa atau pahlawan? Bang, begini bang. Sebelum Yesus disalib dia sudah tahu bang. Tahu apa? Sebelum Yesus disalib dia sudah tahu dia akan mati. Berarti dia juga sudah mempersiapkan para eksekutor. Nah sudah begitu jalannya bang. Berarti mereka yang pada zaman itu berarti orang-orang, berarti tentara Romawi ini adalah pahlawan. Mereka adalah malaikat-malaikat penyelamat Kristen. Pada zaman itu ketika Yesus ada. Justru karena tidak percaya, justru karena tidak percaya Yesus terjadi pembunuhan. Kalau mereka percaya Yesus, berarti mereka tidak membunuh. Benar sekali bang. Berarti berarti kalau Anda sudah kan yang menghukum itu seperti Adam tidak percaya kepada firman Allah. Janganlah engkau makan buah ini yang tengah-tengah ini. Bukan tidak percaya, dia percaya, tapi ada kekuatan yang lebih kuat menggodanya sampai kepercayaannya, kepercayaannya itu luntur. Makanya bang begitu, tidak taat ya, dengan perintah Allah. Sama sekarang seperti manusia saat ini tidak taat pada perintah Allah, makanya jatuh ke dalam dosa. Sekarang saudara, kalau Anda mengatakan mereka yang tidak percaya sehingga mereka menyalibkan, berarti keselamatan itu dihasilkan dari ketidakpercayaan orang-orang kepada Yesus. Karena kalau mereka percaya, mereka tidak salib Yesus. Sekarang pertanyaan saya, yang masuk ke surga orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Orang percaya Yesus masuk ke surga. Orang percaya. Berarti kalau orang tidak menyalib Yesus masuk surga. Bukan begitu bang. Mana yang betul? Kalau dia percaya Yesus, dia tidak salib Yesus. Kalau dia tidak percaya Yesus, baru salib Yesus. Kalau dia percaya Yesus, maka dia tidak salib. Nah, kalau dia tidak salib Yesus, siapa yang selamat? Mama. Mereka menyalib Yesus karena percaya atau karena tidak percaya? Ulang dulu. Ini definisi abang. Saya bertanya, mereka menyalib Yesus karena percaya Yesus atau karena tidak percaya Yesus? Bang, itu kan sudah memang dari Allah. Itu kan saya sudah bilang maksudnya Anda ingin mengatakan bahwa pembunuh-pembunuh Yesus ini pelaku-pelaku firman. Ini. Bukan sudah direncanakan katanya. Berarti sudah dirancang, ada yang menyalib, ada yang tidak percaya. Berarti Tuhan merancang orang-orang ini untuk tidak percaya agar mereka menyalib Yesus. Dengan menyalib Yesus, Kristen diselamatkan. Berarti mereka ini adalah pahlawan ketuhanan untuk Kristen. Iya. Mengeraskan hati kan bang. Mereka kan mengeraskan hati untuk tidak percaya. Mereka mengeraskan hati. Bang, sama seperti Raja Fir'aun. Kan? Musa datang kepada Fir'aun. Tetapi Fir'aun mengeraskan hati. Itu kan Allah sudah bilang, sampaikan kepada Musa, saya akan membuat Fir'aun untuk mengeraskan hati. Saya akan menurunkan tulah-tulah terhadap mereka kan? Iya. Karena pengingkaran Fir'aun terhadap
perintah Tuhan melalui Musa. Ya, Betul? betul. Nah, sekarang apa bedanya dengan tentara Romawi ini? Kalau Anda mengatakan sudah dinubuatkan, untuk datang ke bumi agar Kristen terselamatkan. Berarti tentara-tentara Romawi adalah orang-orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan Kristen. Betul? Iya, Bang. Ya nggak apa-apa. Menurut pemahaman Abang begitu nggak apa-apa. Loh kok Tapi jadi Bang, pemahaman saya? Oke, Sekarang Bang. kalau Oke, kalau Bang. tentara Romawi ini percaya kepada Yesus, apakah Yesus disalib? Kalau mereka percaya, Tuhan telah mengeraskan hati, Bang, untuk kepada Fir'aun, kepada mereka, Bang. oke, berarti Kan mereka memang sudah di itu, Bang. berarti tujuan Yesus, Bang, tujuan Yesus Kristus ada Ya. pada saat itu Berarti- untuk menyelamatkan manusia, Bang. Oke, berarti Tuhan Anda sudah mengeraskan hati tentara Romawi. Tuhan Anda yang kemudian menyesatkan orang Romawi ini sehingga dia tidak percaya kepada Yesus. Betul? Abang, sudah, Bang, nggak ngerti firman, Bang. Percuma, Bang. Maksudnya? Abang kan tidak mau menerima kebenaran. Saya Baik. justru karena ingin menerima. Saya bukan orang yang mau membabi buta kayak babi terima saja seruduk babi, enggak. Saya harus tahu titik kebenarannya baru saya percaya. Kalau tidak masuk logika saya, bertentangan dengan dalil, saya tolak. Jadi ketika Anda mengatakan orang-orang Romawi tidak percaya kepada Yesus sampai dia dibunuh, artinya akibat tidak percaya kepada Yesus melahirkan keselamatan bagi Kristen. Oke, Bang. Bang, tapi Tentara Romawi adalah pahlawan saya lihat bagi Edis TV itu, Kristen. Bang. Saya timbul syutingnya Edis TV itu, Bang. Dia bilang kepada Nandar itu perbedaan Nabi Muhammad dengan Paulus itu. Abang terima nggak itu? Apa perbedaannya? Itu yang dikatakan Edis TV itu sama Nandar itu. Apa itu, Bang? Paulus katanya itu hanya ya menurut Abang kan mencari apa? Apa katanya Abang tadi? Paulus. Ya, sama seperti yang dilakukan tentara Romawi. Menurut Abang tadi. Tentara Romawi hanya untuk mendapatkan kedudukan populer, membunuh Tuhannya Kristen. Paulus hanya mendapatkan kedudukan sebagai duduk di tempat yang suci, mendapatkan kemudian popularitas menjadi rasul. Selebihnya neraka. Katanya Edis TV itu, Bang, apa itu ya, Muhammad itu? Kenapa? Kata Abang Edis lihat TV. itu enggak? Abang lihat itu enggak? Sampaikan Nanda. aja. Enggak usah sungkan, sampaikan aja. Enggak apa-apa, udah. Sampaikan aja, Bu. Kalau Anda ingin membandingkan Paulus dengan nabiku, Bang, Anda tolong tunjukkan dulu kisah hidup Paulus lengkap, tunjukkan, baru kita bandingkan. Nih, misalnya Sirah Nabawiyah nih, saudara ya. Ini kitab Sirah Nabawiyah menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad dari sebelum dia lahir sampai dia meninggal dunia. Lengkap di sini kisah hidupnya. Supaya kita bandingkan dengan Paulus Anda, tolong di mana sejarah hidup Paulus dari sebelum dia lahir sampai dia meninggal dunia. Buku apa itu? Apa nama kitabnya? Biar saya baca, habis itu kita ambil kesimpulan mana yang benar hidupnya, Paulus atau nabiku Nabi Muhammad. Anda kan tidak tahu sejarah Paulus. Anda tidak ngerti ngapain aja dia. Bahkan sekedar tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, Anda tidak tahu. Sekedar Anda tahu berapa usianya, ngapain aja dia, Anda tidak tahu. Kapan dia mulai menerima kemudian wahyu? Yang tahu justru saya. Dia terima Roma, dia terima Filipi tahun sekian. Justru saya menyelidiki. Tetapi ketika Anda ditanya apa yang Paulus lakukan dalam hidupnya sehari-hari pada usia 20 tahun, 21 tahun, 30 tahun, apa yang dilakukan? Tidak tahu. Mana tahu dia pencuri maling sapi. Kita tidak tahu. Tapi kalau nabiku tidak ada yang disembunyikan. Lengkap di sini.
Jadi kalau mau membandingkan seseorang dengan seseorang yang sabar, kalau mau membandingkan seseorang yang satu dengan seseorang yang lain, harus kita angkat semua riwayat hidupnya dalam satu keadaan sempurna, komplit. Tidak boleh kemudian hanya muncul-muncul di padang gurun rebah, menerima firman, bla bla bla. Nggak perlu, bukan begitu. Ceritakan secara utuh. Siapa dia sebelum dia lahir, setelah dia anak-anak, setelah dia kemudian remaja, ketika dia dewasa, siapa dia? Mana buku yang harus saya baca tentang Paulus? Tidak ada buku tentang Paulus di atas muka bumi ini. Dia orang yang gelap sejarah hidup, tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Sama seperti iblis, tidak diketahui siapa keluarganya. Demikian. Jadi Bang, begitu saudara. Yang fiti yang saya terima itu katanya apa? Paulus apa? Nah, saya hanya bertanya ya Bang, bisa nggak? Iya, silakan. Ya, ini saya lihat dari Edi Steve itu yang fitinya sama Nandar itu. Ya. Yang dia bilang katanya sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, istrinya satu katanya. Benar? Iya. Setelah dia menjadi nabi. Iya, betul, betul. Benar itu Bang? Iya. Jadi Muhammad sebelum menjadi nabi, istrinya satu. Setelah menjadi nabi, istrinya banyak katanya itu. Ya, karena dia sudah menjadi raja, sama seperti Daud, sama seperti Salomo, sama seperti Abraham, sama seperti Musa, sama seperti raja-raja yang lain. Itu, saudaraku. Satu-satunya raja utusan Tuhan di atas muka bumi ini, yang istrinya satu ketika manusia sudah banyak dan banyak menguasai, hanya nabiku Nabi Muhammad yang sedikit istrinya. Kalau Yesus kan tidak pernah jadi raja, makanya dia tidak ada istri menurut tradisi Kristen. Meskipun secara kritis Yesus itu punya istri juga, poligami juga. Nah, gitu saudara. Betul, kesempatan Edis itu punya istri di bawah. Iya, nggak masalah. Sekarang begini saudara. Sekarang begini. Ketika ada perintah dari Tuhan kepada Abraham, atau jangan Abraham, ke Adam, beranak cuculah yang banyak, penuhilah bumi. Di dalam Kejadian 1 nomor 26, yang mempraktekkan dan menggenapi nubuatan terhadap Tuhan kepada Nabi Adam, Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus memberikan cucu kepada Adam berapa orang? Gimana Bang? Perintah Tuhan kepada Adam, jadilah pemimpin di atas muka bumi, beranak cuculah yang banyak. Iya. Penggenapan perintah Tuhan ini kepada Adam, kakek kita, itu digenapi oleh Nabi Muhammad atau Paulus. Kalau Nabi Muhammad anaknya banyak, Paulus berapa anaknya? Ya, saya sudah tahu Bang. Bukan pelaku firman Paulus itu. Kedua, Abraham di Kejadian 17 dikatakan oleh Tuhan Allah, engkau akan menjadi bapa sebagian besar anak manusia, dan engkau akan menjadi bapa dari nabi-nabi. Keturunanmu akan banyak seperti pasir di pantai. Sekarang yang menggenapi nubuatan tersebut Nabi Muhammad atau Paulus? Itu kan perintahnya apa sebelum itu kan manusia pertama Bang. Abraham. Adam tadi sudah oke. Abraham diperintahkan bahwa dinubuatkan kamu akan beranak cucu yang banyak. Keturunanmu akan melahirkan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Agar supaya yang menggenapi firman tersebut Nabi Muhammad atau Paulus? Kenapa sih Bang selalu ke Paulus Bang? Kita kan Anda membawa pitinya Edis. Yang ketiga, orang suci orang suci. Kita berbicara mengenai kesucian. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Paulus juga manusia biasa. Mereka makan dan minum. Manusia biasa ketika makan akan ada saripati masuk dalam tubuh. Saripatinya akan bertumbuh dan akan memproduksi yang disebut sperma.
Nabi Muhammad mensucikan dirinya dengan menyalurkan spermanya kepada istrinya. Paulus menyalurkan spermanya dengan cara apa? Oke bang. Ya bang. Ocet. Kalau mau membandingkan, jadi terlalu jauh. Kecuali orang Kristen mampu menunjukkan kemudian kitab yang spesial membahas Paulus, baru bisa diselaraskan dengan nabiku Nabi Muhammad. Iya. Oke bang. Iya.